guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. George David Silva lahir di Mombas, Queensland, Australia pada tahun 1884. Orang tuanya berasal dari Sri Lanka dan datang ke Australia pada tahun 1870 karena demam emas yang terjadi di beberapa negara seperti Amerika, Australia, Kanada, dan juga Afrika Selatan. Keluarga mereka cukup religi dan sejak kecil dia sangat senang ke gereja lokal. Silva kemudian tumbuh menjadi jemaat gereja setempat yang bersemangat dan sering memimpin doa. Ia juga dikenal sebagai pendeta dan juga merupakan kesayangan dari gereja tersebut. Seiring berjalannya waktu, Silva tumbuh dewasa dan mendapatkan pekerjaan sebagai buruh tani di sebuah properti di Alligator Creek yang berjarak 20 mil dari kota. Di sana, Silva bekerja untuk seorang pria bernama Charlie Ching yang merupakan seorang warga Hong Kong yang memberanikan diri pindah ke Australia pada era Gold Rush. Charlie menikah dengan seorang wanita asal Inggris yang bernama Agnes. Charlie dan Agnes pertama kali bertemu di Mackay dan menjalankan sebuah toko kecil sebelum akhirnya mereka pindah ke Rockhampton dan tinggal di sana selama 14 tahun. Pada tahun 1905, mereka kembali ke Mackay dan menjalankan sebuah usaha perkebunan tebu. Lalu pada tahun 1908, mereka menetap di daerah pinggiran kota yang tenang di Alligator Creek dan dikelilingi dengan pemandangan hijau yang indah. Mereka tinggal dengan 5 orang anaknya di sebuah rumah sederhana yang merupakan rumah seng dengan berlantai tanah dan memiliki dapur terpisah yang terletak jauh dari rumah utama. Namun, meskipun kehidupan mereka sangat sederhana, tetap saja mereka lebih kaya dibandingkan Silva yang hampir tidak mempunyai apa-apa. Meskipun Silva dibesarkan sebagai orang terhormat di lingkungannya, namun ia tumbuh besar dalam kehidupan yang sangat miskin. Meskipun demikian, ternyata itu tidak mengurangi harapannya untuk bisa menikahi putri tertua dari keluarga Ching. Gadis itu bernama Maud Ching dan baru berusia 17 tahun pada saat itu. Silva tidak pernah mengungkapkan hal ini kepada Tuan Ching, malahan dia memberitahu seorang tetangga bahwa dia akan mendapatkan sebidang tanah dari Tuan Ching sebelum Natal dan dia akan membangun rumah untuk memulai sebuah keluarga bersama Maud. Namun tetangga itu malah dengan kejam menjawab seperti ini. Kamu tidak bisa menikah, kamu tidak punya uang, tidak punya selimut, tidak punya celana panjang yang layak. Bagaimana mungkin seorang gadis mau menikahi pria sepertimu? Dan benar saja, sesuai dugaan, lamaran Silva ditolak oleh Tuan dan Nyonya Ching, bahkan Maud juga menolak lamaran tersebut. Hal ini membuat harapannya untuk bisa menikah, mendapatkan rumah, dan membangun keluarganya sendiri akhirnya terpaksa pupus dan membuat Silva larut dalam depresi dan juga patah hati yang amat dalam. Pada tanggal 16 November tahun 1911, Charlie Ching memberitahu Silva bahwa ia akan pergi ke kota untuk mengambil perbekalan dan uang untuk membayar upah Silva, dan ia akan pergi seharian. Ketika Tuan Ching pulang, ia tidak memiliki firasat buruk sama sekali saat menghampiri rumahnya sendiri. Di sana dia melihat Silva sedang duduk di luar dan rumahnya telah terkunci dari dalam. Tuan Ching lalu bertanya pada Silva apakah ia melihat Nyonya Agnes, dan Silva menjawab bahwa Nyonya Agnes telah membawa anak-anaknya untuk mengunjungi tetangga. Meskipun Tuan Ching merasa jawaban Silva agak aneh, tetapi ia memutuskan untuk berjalan ke arah dapur rumah mereka yang terpisah dan terletak jauh dari rumah utama mereka. Di sana dia duduk dan menunggu Nyonya Agnes pulang sambil meminum teh. Namun sampai malam, Nyonya Agnes dan anak-anaknya tidak juga kunjung pulang. Hal ini membuat Tuan Ching merasa cemas. Tidak biasanya Nyonya Agnes tidak memberitahukan kepadanya kemana ia akan pergi. Tuan Ching lalu mengajak salah satu buruh taninya mencari keberadaan Nyonya Agnes ke rumah-rumah tetangga dengan harapan bahwa Nyonya Agnes hanya lupa waktu sampai tidak ingat pulang. Tetapi setiap tetangga yang dihampiri mengatakan bahwa mereka tidak melihat Nyonya Agnes maupun anak-anaknya pada hari itu. Tuan Ching dan burunya pun pulang kembali ke rumah. Hati Tuan Ching menjadi semakin cemas. Ia menyuruh burunya memegangi lentera, sementara ia mencoba mendobrak jendela rumahnya, kemudian dia memanjat masuk ke dalam rumahnya. Begitu berhasil masuk ke dalam rumahnya sendiri, Tuan Ching dikejutkan dengan pemandangan mengerikan yang menghancurkan jiwanya. Ia melihat istrinya Agnes yang berusia 45 tahun, putri pertamanya Maud yang berusia 17 tahun, putranya Hugi yang berusia 4 tahun,
dan putri kecilnya yang bernama Winnie yang berusia baru 20 bulan telah berbaring tak bernyawa dan ditumpuk satu sama lain dan ditutupi dengan sebuah karpet. Pelaku penghilangan nyawa terhadap mereka juga meletakkan Alkitab di samping tubuh para korbannya. Tuan Ching menjadi sangat syok dan dalam keputusasaannya, Tuan Ching mencoba mengamati apa yang telah terjadi pada keluarganya. Ia menyadari bahwa Nyonya Agnes dan Maud telah ditembak dan kedua anak lainnya telah dipukuli dan dilempar ke dinding. Tuan Ching lalu mengirim gurunya untuk meminta bantuan ke rumah tetangga karena telepon rumah mereka tidak berfungsi dan kemungkinan kabelnya telah dipotong oleh sang pelaku. Salah seorang tetangga kemudian meminjamkan kudanya kepada Silva agar ia bisa pergi ke kantor polisi dan memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi. Setelah menemukan jasad dari istri dan juga ketiga anaknya, Tuan Ching kemudian mencari dua anaknya yang lain. Tuan Ching hanya menemukan tas sekolah mereka terletak di atas meja. Ketika Silva tiba di kantor polisi, ternyata polisi sudah mengetahui kasus ini karena ada seseorang yang telah menghubungi mereka melalui telepon. Meskipun demikian, Silva tetap memberitahu polisi dan dia berkata bahwa kemungkinan pelakunya adalah perampok bersenjata. Inspektur Sweetman dan beberapa petugas lainnya segera datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan. Daun jendela yang berlumuran cairan merah menjadi saksi kekejaman yang telah terjadi pada keluarga Tuan Ching. Esok paginya dilakukan postmortem pada tubuh korban dan dinyatakan bahwa Nyonya Agnes dan Maud tewas akibat tembakan, sementara kedua anak lainnya tewas akibat luka parah bekas dipukuli. Menurut kesaksian tetangga, mereka sempat mendengar suara tembakan pada sekitar jam 2 atau jam 3 siang. Tetapi karena hal itu sudah biasa terjadi, mereka mengabaikannya begitu saja. Untuk bisa menemukan keberadaan dari dua anak Tuan Ching yang telah menghilang, diutuslah seorang pelacak bernama Charlie Dion. Charlie menemukan jejak kaki yang menjadi petunjuk pada keberadaan kedua anak itu. Mereka menemukan tubuh Teddy Ching yang berusia 10 tahun dan Dolly Ching yang berusia 8 tahun terletak 1,5 mil jauhnya dari kediaman mereka. Teddy tewas ditembak sementara Dolly dipukuli hingga tewas. Penyelidikan pun dilakukan dengan semakin intensif sehingga diturunkanlah Sersan Detektif Thomas Head dari Townsville untuk menangani kasus ini. Dia segera mulai menaruh kecurigaan terhadap George David Silva yang setiap gerakannya menurut Sersan Detektif terasa sangat aneh. Silva sering memberikan jawaban yang berubah-ubah setiap kali dia ditanyai. Pada awalnya, penjelasan Silva tentang keberadaannya pada hari pembunuhan itu tampak cukup jelas. Silva berkata bahwa ketika Tuan Ching meninggalkan rumahnya, Silva sedang menembak seekor elang dengan menggunakan pistol Tuan Ching dan dia menghabiskan sore itu dengan beristirahat di bawah naungan pohon dekat jalur kereta api. Namun ketika para penyelidik menggali lebih dalam, muncul ketidakkonsistenan dalam pernyataannya sehingga menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas berita tersebut. Silva juga kesulitan menunjukkan lokasi yang dia katakan kepada petugas. Kemudian Silva juga menuduh seorang pekerja migran bertanggung jawab atas kejahatan ini. Namun ketika buruh migran tersebut diperiksa, banyak orang yang bisa memberi kesaksian mengenai keberadaannya sepanjang hari tersebut. Penyelidikan menemukan secerca petunjuk ketika seorang siswi bernama Grace Carey mengatakan kepada petugas bahwa dia melihat Silva pada tanggal 17 November mengenakan baju dan celana berwarna biru sedang berbicara dengan anak-anak dari Tuan Ching. Sementara petugas mengingat bahwa ketika Silva tiba di kantor polisi, dia mengenakan celana panjang berwarna gelap. Silva pun memberikan penjelasan kepada Sersan bahwa dia telah membakar pakaian itu karena telah berlumuran cairan merah milik hewan ternak dan dia takut dituduh karena hal tersebut. Polisi pun meminta Silva menunjukkan lokasi pembakaran dan di sana mereka menemukan sisa-sisa pakaian hangus serta pistol milik Nyonya Agnes yang juga sudah terbakar. Jejak kaki di dekat tempat ditemukannya tubuh kedua anak Tuan Ching kemudian dicocokkan dengan sepatu boot Silva dan ternyata keduanya sangat cocok. 5 hari telah berlalu dan Sersan Detektif Thomas Head sekarang yakin ada cukup bukti untuk menginterogasi Silva lebih lanjut. Dan ketika masyarakat setempat mengetahui bahwa Silva kembali diajak bicara oleh para polisi, kecurigaan dan kemarahan mereka pun memuncak. Mereka menuntut keadilan bagi keluarga Tuan Ching, dan karena takut akan kemarahan dari para masyarakat, Silva pun akhirnya menyerahkan diri kepada polisi dan mengakui semua kejahatannya.
Pengadilan terhadap Silva pun dilakukan pada bulan Maret tahun 1912, di mana ruang sidang dipenuhi oleh wartawan dan juga warga setempat. Silva hanya didakwa dengan satu tuntutan penghilangan nyawa terhadap Maut Ching. Jaksa mengatakan bahwa motif terdakwa adalah keinginan balas dendam yang menyimpang karena niatnya untuk menikahi Maut telah ditolak mentah-mentah oleh keluarga Ching. Selama proses persidangan, banyak orang dari Alligator Creek memberikan kesaksian dan salah satunya adalah tetangga yang bernama Peter Anthony. Saat itu, Peter sempat bercakap-cakap dengan Silva mengenai rumor bahwa Tuan Ching terkadang membuat onar dengan tidak membayar gaji pegawainya. Silva kemudian menanggapinya dengan berkata bahwa jika Tuan Ching membuat masalah dengannya, maka ia akan membuat masalah dengan mereka. Peter kemudian bertanya lagi bagaimana ia akan membuat masalah dengan Tuan Ching. Lalu Silva menjawab bahwa ia akan menghilangkan nyawa keluarga mereka. Terlepas dari semua tuduhan yang dilontarkan terhadapnya, George Silva terus mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah. Pengacaranya menuduh adanya pemaksaan dan penindasan yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga menyebabkan Silva terpaksa mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan di bawah tekanan. Mereka berkata bahwa Silva mengaku bersalah karena ia terus-terusan dipukuli di dalam tahanan. Akhirnya pengadilan menyatakan bahwa Silva bersalah atas penghilangan nyawa terhadap Maut Ching dan ia dijatuhi hukuman mati. Silva tidak menunjukkan emosi apapun pada saat putusan itu dibacakan. Hari eksekusi pun tiba pada tanggal 10 Juni 1912 dan Silva menghabiskan jam-jam terakhirnya dengan berdoa sebelum diantar ke tiang gantungan. Silva juga sempat berterima kasih kepada petugas penjara atas kebaikan mereka dan sekali lagi dia menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan bahwa dia sama sekali tidak mendapatkan keadilan. Silva terus-menerus mengutip ayat-ayat Alkitab untuk menunda eksekusinya sampai otoritas penjara menyuruhnya berhenti. Tetapi Silva mengabaikan peringatan itu dan dia terus melafalkan ayat Alkitab sampai akhirnya tali jerat dililitkan ke lehernya dan ia digantung belum sempat menyelesaikan ucapannya. Jasad Silva pun dimakamkan di pemakaman Brisbane Selatan, Dutton Park. Di sana terdapat sebuah plakat yang didedikasikan untuk orang-orang yang digantung di penjara Bogorod dan nama Silva berada di urutan ketiga dari bawah. So guys, itu tadi cerita tentang kasus penghilangan nyawa yang dilakukan kepada hampir satu keluarga karena telah menolak lamaran dari seorang pegawainya. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian Silva memang pelakunya atau dia hanya dijadikan kambing hitam saja? Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.